Baik, di sini saya akan langsung memaparkan materinya. Di sini ada pemasaran adalah proses bisnis yang bertujuan untuk memahami, memprediksi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Pemasaran melibatkan aktivitas seperti riset pasar, pengembangan produk, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama ada tujuan pemasaran. 1. Meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk atau jasa. Yang kedua, membangun merek yang kuat dan positif. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang kelima, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pelanggan dan preferensi mereka. Di sini ada fungsi pemasaran. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar itu mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk, menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Penentuan harga, menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Yang keempat, promosi. Kita mempromosikan produk atau jasa melalui berbagai saluran. Yang kelima, distribusi, menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan ya melalui saluran efektif. Yang keenam, pelayanan pelanggan, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pelanggan. Di sini ada jenis-jenis pemasaran. Yang pertama, pemasaran langsung atau direct marketing, menggunakan media seperti surat, email, dan telepon untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, pemasaran online, digital marketing, menggunakan media digital seperti website, media sosial, dan iklan online. Yang ketiga, pemasaran offline atau tradisional. Kita menggunakan alat media seperti iklan cetak, radio, dan televisi. Terus yang keempat, pemasaran sosial atau social marketing, fokus pada kepentingan sosial dan lingkungan. Yang kelima, pemasaran konten marketing, menggunakan konten yang relevan dan bermanfaat untuk menarik pelanggan. Manfaat pemasaran. Apa sih manfaat pemasaran itu? Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran merek dan reputasi. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada tantangan pemasaran. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, persaingan yang ketat. Berikutnya, perkembangan teknologi. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Dan yang kelima yaitu mengukur efektivitas pemasaran. Terus di sini ada konsep inti pemasaran adalah proses sosial dan manajerial untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan melalui menciptakan dan pertukaran produk dan nilai. Konsep inti pemasaran didasarkan pada beberapa hal, diantaranya ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pemasar. Terus selanjutnya, orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan strategis yang menentukan bagaimana perusahaan memandang dan merespon kebutuhan pasar. Terdapat jenis orientasi perusahaan terhadap pasar. Di sini ada orientasi tradisional. Orientasi produk. Yang pertama, fokus pada efisiensi produk dan pengurangan biaya. Orientasi produk yang kedua, fokus pada kualitas dan fitur produk. Terus ada orientasi modern. Orientasi penjualan. Yang pertama, fokus pada promosi dan penjualan. Yang kedua, orientasi pelanggan, fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Terus yang ketiga, orientasi pemasaran, fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai.
Terus ada orientasi kontemporer. Orientasi kontemporer yaitu yang pertama orientasi pasar, fokus pada pemahaman pasar dan persaingan. Yang kedua orientasi kompetitor, fokus pada analisis kompetitor dan diferensiasi. Yang ketiga orientasi inovasi, fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Terus ada karakteristik orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memahami pasar dan persaingan. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran. Yang keempat dan kelima, keterlibatan tim pemasaran, pengukuran kinerja pemasaran. Nah, apa sih manfaat orientasi perusahaan terhadap pasar? Di sini meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pasar. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan strategis. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Yang kelima, meningkatkan kinerja keuangan. Contoh perusahaan dengan orientasi pasar yang baik. 1. Apple, orientasi inovasi. 2. Amazon, orientasi pelanggan. 3. Coca-Cola, orientasi pemasaran. 4. Nike, orientasi pasar. Yang kelima, Google, orientasi inovasi. Terus di sini ada tugas dan peran manajer pemasaran. Tugas dan peran manajer pemasaran adalah analisis pasar, menganalisis pasar, konsumen dan persaingan. Yang kedua, perencanaan strategi, mengembangkan strategi pemasaran. Yang ketiga, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, penentuan harga, menentukan harga yang kompetitif. Yang kelima, promosi, mengembangkan program promosi. Yang keenam, distribusi, mengatur distribusi produk. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi, mengawasi dan mengevaluasi hasil pemasaran. Yang kedelapan, komunikasi dengan pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, pengembangan tim, mengembangkan tim pemasaran. Yang ke-10, pengambilan keputusan, mengambil keputusan strategis pemasaran. Nah, berikut adalah penjelasan tentang proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan adalah langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan analisis situasi (SWOT). 2. Penentuan tujuannya. Misalnya, meningkatkan penjualan, pengambilan strategi, penentuan sumber daya, pengembangan rencana aksi. 6. Pengawasan dan evaluasi. Terus ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses mengembangkan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan perencanaan strategi meningkatkan kesadaran tentang tujuan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan kinerja keuangan. Langkah-langkah perencanaan strategi, analisis situasi atau SWOT, penentuan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, pengembangan strategi, penentuan prioritas, mengembangkan rencana operasional, pengawasan dan evaluasi. Model perencanaan strategi yaitu model SWOT. Yang kedua, model Porter, 5 kekuatan persaingan. Ketiga, model McKinsey. Yang keempat, Billions-Shortcord. Apa sih manfaat perencanaan strategi? 1. Meningkatkan kesadaran tujuan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan kinerja keuangan, membantu pengambilan keputusan strategis. Kunci keberhasilan perencanaan strategi yaitu 1. Komunikasi efektif. 2. Partisipasi tim. 3. Analisis data akurat. 4. Fleksibel. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan pengawasan terus-menerus. Selanjutnya ada sistem informasi dan riset pemasaran.
adalah dua komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. Pemasaran berikut adalah penjelasan lebih lanjut, yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIP adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Di sini ada fungsi SIP, yaitu ada 4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, pengelolaan data, mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, penyajian informasi, menyajikan informasi dalam bentuk laporan atau grafik. Yang keempat, analisis data, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren. Komponen SIP, yaitu basis data, database, sistem pengolahan data, sistem penyajian informasi, sistem analisis data. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami perilaku konsumen pasar dan penyaingan. Tujuan riset pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan referensi konsumen, menganalisis perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Jenis riset pemasaran. 1. Riset primer, mengumpulkan data langsung dari sumber. 2. Riset sekunder, menganalisis data yang sudah ada. 3. Riset kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara atau survei. Yang keempat, riset kuantitatif, mengumpulkan data melalui angka dan statistik. Metode riset pemasaran. 1. Yaitu survei, wawancara, kelompok fokus, analisis SWOT, dan analisis kompetitor. Manfaat sistem informasi dan riset pemasaran. Ada 5, yaitu meningkatkan kesadaran dan memahami tentang pasar dan konsumen. Membantu pengambilan keputusan yang meningkatkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 4. Meningkatkan kemampuan bersaing. Yang kelima, meningkatkan kinerja keuangan. Sumber data riset pemasaran. Data intern perusahaan, data ekstern pasar konsumen persaingan. Sumber online, internet, media sosial. Sumber offline, survei, wawancara, data pemerintah dan lembaga statistik. Lingkungan pemasaran merupakan jaringan kompleks yang saling terkait dan harus dipelajari, dianalisis, dan ditanggapi secara cermat oleh perusahaan. Manajer pemasaran harus tetap waspada terhadap lingkungan pemasaran untuk mempertahankan keberhasilan dan mengatasi ancaman atau peluang. Terus, pasar konsumen dan perilaku pembelian merupakan dua konsep penting dalam pemasaran. Berikut adalah penjelasannya, yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah kelompok individu atau rumah tangga yang membeli produk atau jasa untuk keperluan pribadi, bukan untuk tujuan bisnis. Karakteristik pasar konsumen. 1. Ukuran pasar, jumlah konsumen potensial. 2. Segmentasi pasar, pembagian pasar berdasarkan karakteristik demografi, psikografi, perilaku. 3. Preferensi konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen. 4. Kemampuan belanja, daya beli konsumen. Terus, perilaku pembelian. Perilaku pembelian adalah proses pengembalian keputusan konsumen saat membeli produk atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor internal, kebutuhan, preferensi, motivasi, pengetahuan. 2. Faktor eksternal, iklan, promosi, harga, ketersediaan. 3. Faktor psikologis, persepsi, sikap, keyakinan. Yang keempat, faktor sosial, keluarga, teman, atau budaya. Ada proses perilaku pembelian. Yang satu,
pengendalaan kebutuhan konsumen, menyadari kebutuhan. 2. Pencarian informasi. Konsumen mencari informasi untuk produk tentang produk. 3. Evaluasi alternatif konsumen membandingkan produk. 4. Keputusan pengembalian konsumen, memutuskan untuk membeli. 5. Perilaku pasca pembelian konsumen, mengevaluasi kepuasan. Jenis-jenis perilaku pembelian rutin, habitual buying, membeli produk yang sudah biasa. Pembelian kompleks, complex buying, membeli produk yang memerlukan pertimbangan. Pembelian discretionary buying, membeli produk yang tidak penting. Pembelian impulse buying, membeli produk tanpa pertimbangan. Terus faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah yaitu demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, psikografi, personality, nilai, minat. Yang ketiga, perilaku konsumen pembelian sebelumnya, kepuasan. Yang keempat, lingkungan sosial, keluarga, teman. Yang kelima, ekonomi, harga, inflasi. Strategi pemasaran untuk mempengaruhi perilaku pembelian. 1. Segmentasi pasar yang tepat. 2. Iklan dan promosi yang efektif. 3. Harga yang kompetitif. 4. Ketersediaan produk yang luas. 5. Layanan pelanggan yang baik. Baik, berikutnya di sini saya akan memperkenalkan suatu produk yang sudah saya bikin dan yang sudah saya jual, yaitu produk cemilanku. Di sini produknya adalah keripik pisang coklat, adalah makanan ringan kekinian. Dengan mengikuti tren ini, kita bisa memperoleh keuntungan dari permintaan yang tinggi. Keripik pisang coklat dapat menarik pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat karena mereka dapat dijual dalam berbagai harga, mulai dari yang terjangkau hingga yang kualitas tinggi. Bisnis ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan kreativitas cemilan. Tidak hanya ada satu varian yang coklat lumer saja. Di sini ada varian rasa yang gurih asin atau matcha. Terus ini testimoni mengenai pelanggan dengan produk yang sudah saya bikin. Terus saya juga menyediakan e-commerce dengan berbasis sebagai Instagram atau Shopee dan WhatsApp.